Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum lanjut tadi saya mau mengingatkan bahwa kita ada ruangan bayi ya untuk ibu dan anak. Itu ruangannya di samping toilet sebelah sana, satu kelas ya. Ruangan kelas itu ada TV-nya, ada sound-nya. Jadi saudara next time juga kalau misalnya ada saudara, teman, keluarga yang bawa bayi, apabila membutuhkan ruangan tersebut supaya barangkali mau memberikan susu gitu ya, atau lagi rewel, nggak apa-apa. Nanti bisa di sana, ada soundnya, saudara tetap bisa mengikuti ibadah dengan baik, ada TV-nya juga. Oke, dan yang saya mau ucapkan tentu terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut berkontribusi dan juga ikut hadir ya di acara Bahasa Kemerdekaan kita. Ya boleh kasih tepuk tangan semua yang sudah ikut memberi, semua yang sudah ikut melayani. Ya, udah 10 tahun ya, lebih sekarang ya dari 11 tahun ya, 11 tahun dan luar biasa. Nanti Pak Beni akan ceritakan di belakang, tapi kita bersyukur ya kita terus jadi blessing community yang menjadi berkat bagi lingkungan kita. Amin saudara ya. Nah hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang better renewal, yaitu semakin diperbaharui. Kenapa ada tema ini saudara? Kita mau baca dulu ayat temanya. Yuk kita klik yang berikutnya, kita baca sama-sama 1 Korintus 6 ayat 20, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah sekarang pertanyaan kenapa kita mesti dibeli? Kenapa ada kata lunas? Nah karena tanpa Tuhan kita adalah budak. Budaknya memang sekarang macam-macam saudara. Ada budak zaman now ya. Kalau anak muda tahu banget kata bucin, budak cinta gitu ya. Posesif, mesti chat, sleep call, gak berhenti-berhenti. Dan kalau ninggalin langsung rasanya hati hancur. Budak cinta. Ada sekarang budak hutang. Katanya cicilan bikin hidup ringan. Kenyataannya bunganya menekan sampai 20 bulan ke depan gitu ya. Ada budak gadget. Saudara tahu ya, kalau sekarang orang kalau bangun tidur lagunya beda, ya kan? Bangun tidur ku terus IG, gitu kan? Tidak lupa ku balas WA, ya kan? Habis mandi ku lihat Facebook. Akhirnya aku jadi stres. Kenapa? Lihatin perbandingan orang. Sana pergi jalan-jalan, saya nggak jalan-jalan. Sana punya barang baru, saya nggak punya barang baru. Jadi stres gitu kan saudara ya. Waduh nanti ada masalah iklim, nanti ada masalah politik, nanti ada masalah ekonomi, stres. Karena setiap hari mikirin banyak banget. Dari pagi udah buka gadget. Makanya saudara kalau bisa sebagai anak Tuhan kita beda ya. Bangun tidur ku terus doa ya kan. Tidak lupa ku baca firman. Habis mandi ku ucap syukur, sehingga aku damai selalu. Iya, maksa ya saudara belakangnya ya. Ini soalnya bikinnya mendadak saudara nggak disiapin, jadi pede-pede aja gitu ya. Tapi kita jadi budak-budak segala macam. Bahkan sekarang ada namanya budak korporat, pakainya jas, kemeja, tapi nggak punya waktu bebas karena dari pagi sampai malam, dari gelap ketemu gelap, dia kerja untuk perusahaan yang tempat dia kerja itu. Tanpa Tuhan kita semua budak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah tanpa terkecuali. Bahkan anak yang kecil pun, masih bayi pun, yang lucu pun, yang imut pun itu sudah dosa. Saya punya anak namanya Faith, saudara pasti tahu ya. Dia pinter banget ngomongnya saudara, dia lagi batuk, terus dia bilang apa? Dedi mau apa yang lesat-lesat dan yang bahaya pas batuk. Terus dia bilang, sekarang udah pinter negosiasi saudara. Gak boleh, ditaker aja Dedi, ditaker. Anak kecil udah bisa negosiasi. Makanya kalau kita gak tahu Tuhan yang kita sembah, maka dosa akan jadi Tuhannya kita. Kita jadi hambanya dosa. Itu gak terkecuali mau selucu, secantik, seimut apapun. Semua udah hamba dosa. Nah sekarang kita mau masuk konteks ayat tadi. Ayat tadi kan bilang sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kayak gimana sih yang namanya budak di zaman itu ya. Saudara yuk kita klik selanjutnya. Budak di zaman itu kayak gini. Hamba pada umumnya saudara bisa lihat ya.
Hidupnya tuh nggak punya kebebasan, kayak barang gitu loh, bisa dijual, bisa dibeli kapan aja. Kalau sehat harganya tinggi, sakit harganya murah, bahkan bisa dibuang gitu aja sama tuannya. Di zaman itu, 1 dari 2 orang di dunia, ya di dunia kerajaan Romawi maksudnya ya, adalah budak. Jadi bayangin kalau ruangan ini saya ambil tengah, kan saya pasti tengah ya. Setengah itu budak. Segitu banyak persentase budak di zaman itu, saudara. Sehingga budak itu suatu yang umum dan itu suatu yang memang gak menyenangkan. Bahkan harga seorang budak kurang lebih itu cuma seharga keledai yang kuat. Jadi waktu ayat ini ditulis, saudara mesti ngerti, kadang-kadang waktu kita baca firman, kita mesti lihat konteks asli pada saat penulisannya. Sekarang tuh kita susah mereferensikan budak karena tadi, budaknya budak zaman now. Budaknya gak kerasa, budaknya cuma di HP, tadi di utang, di cinta. Tapi kita kadang-kadang gak melihat langsung. Ya mungkin ada 1-2 orang diperbudak sama narkoba, ada yang diperbudak sama minuman keras, ada yang diperbudak mungkin gonta-ganti pasangan atau main cewek gitu, ada. Tapi mungkin sebagian besar kita tidak mengalami itu. Kita mengalami perbudakan yang gak kerasa. Nah di zaman ini saya mau kasih lihat kenapa ayat ini begitu dalam, begitu penting. Karena hampir semua orang, setengah dari dunia Romawi itu budak. Dan harga seorang budak itu cuma seharga keledai, bayangin saudara. Manusia disamain sama keledai yang kuat, sedih banget ya. Hidup pada zaman itu kayak gitu. Nah tetapi ini yang menarik, berikutnya klik. Ada hamba-hamba yang khusus. Nah saudara harus tahu nih, ini bagus banget. Bahwa ada hamba-hamba yang hidupnya beda, lebih bagus dibanding budak-budak lainnya. Kalau wanita bisa menikah sama tuan yang pria atau anak laki-lakinya. Atau yang pria itu bisa kerja, bisa menghasilkan uang. Makanya sebagian budak tuh nabung supaya bisa beli kebebasannya sendiri. Dan paling khusus ada hamba-hamba, ini yang paling spesial ya. Itu dikasih akses pada sumber daya keuangan bapaknya, tuannya maksudnya. Jadi sebagai bisa jadi warga negara Romawi, bisa punya edukasi, bisa punya pelindungan dari seorang dengan posisi atau status tinggi. Contoh orang kayak gini adalah Yusuf, kalau saudara ingat ya. Kisahnya Yusuf waktu di rumah Potifar, dikatakan apa sama Yusuf? Semua hal di rumah ini aku tahu, aku yang atur, dia bilang sama si tante Potifar kan. Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dia adalah hamba yang kayak gini nih. Ini tuh langka. Mungkin cuma 0,1% dari semua budak. Nah ilustrasinya kalau saya bawa ke zaman sekarang tuh kira-kira gini. Kalau dalam satu perusahaan ada seorang karyawan teladan. Kerjanya bagus, bertanggung jawab, pinter bisa majuin perusahaan. Lalu bosnya bilang gini sama dia. Nah karena kamu kerjanya bagus, kamu udah bisa kerja dengan baik, bisa kembangin perusahaan, saya mau kasih kamu saham. Sekarang kamu pemilik juga dari perusahaan ini ya. Kamu dapat saham sekian persen. Ya mungkin 1, 2, 3, 5, 10 saya nggak tahu. Terserah gitu ya berapa persen dikasih. Nah lalu sekarang kamu punya akses kepada semua keuangan perusahaan ini. Data perusahaan ini, customer perusahaan ini, supplier perusahaan ini. Sekarang kamu yang urus, kamu yang atur. Maka si karyawan teladan ini sekarang bukan lagi hamba, tapi hamba yang spesial. Di mana dia punya akses kepada semua yang si bosnya ini miliki. Tapi ingat, perusahaan ini 90, 91, 93, 95 berapapun sisanya itu adalah masih punya bosnya. Maka si hamba ini tetap hamba, karyawan, tapi yang memiliki akses kepada semuanya. Nah ini tuh yang dicari-cari sama orang-orang di zaman itu. Budak-budak yang kalau dapat ini itu mantep banget. Nah itu namanya hubungan patronage ya, atau hubungan pelindung gitu kira-kira. Saya terjemahan bahasa Indonesia nggak ada, saudara, saya cari-cari. Jadi kalau saudara ngerti patronage itu kayak gitu. Jadi ada pelindungnya, ada si bosnya, ada si hambanya. Dan si hambanya itu ngikut dengan bosnya. Orang akan lihat dia seperti melihat bosnya karena bagian dari perusahaan bosnya gitu kan ya. Kira-kira zaman sekarangnya kayak gitu. Ini dicari-cari. Nah saudara, yang kita perlu syukuri. Nah di sini ada peran Yesus. Klik yang berikutnya. Kita punya satu ayat yang selalu kita baca. Katakan sama-sama, Yesus
membayar lunas. 2, 3. Yesus membayar lunas. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yuk sama-sama kita baca ayat favorit semua orang Kristen. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yang bersyukur katakan, amin, saudara. Kita harus bersyukur karena Yesus yang bayar lunas. Tadi kita mulai di awal dengan kata, kalau kita nggak percaya Tuhan, kalau kita tuannya bukan Tuhan, maka kita hamba dosa. Tapi bersyukur karena Yesus mau bayar lunas harga kita semua. Tadi harga seorang hamba itu kayak harga seekor keledai yang kuat. Tapi Yesus bayar semuanya, bukan setengah dari dunia Romawi aja. Tapi kita semua, dengan apa harganya? Hidup Dia sendiri. Dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dosa yang ketahuan, dosa yang gak ketahuan. Dosa yang besar, dosa yang kecil. Dosa yang diterima menurut ukuran dunia, dosa yang dicoret menurut ukuran dunia. Sekalipun saudara lakukan di masa lalu ataupun di masa depan, Tuhan mau ampunin semua dosa-dosa kita. Yang bersyukur katakan amin sama-sama saudara. Amin. Saya bersyukur. Kita bersyukur. Maka kita bukan lagi hamba dosa. Maka kita bisa terima kebebasan. Jadi sampai sini saudara, semoga saudara udah ngeliat ya. Konteks si budak dan apa yang terjadi ketika budak itu dapat kebebasan. Itu soalnya kita tuh suka lupa gitu ya. Kita tuh suka ngerasa ya udahlah saya hidup udah enak biasa aja gitu kan. Makanya ketika orang terima keselamatan dia kadang cuma mikir, ya udah nanti ini namanya asuransi kekekalan. Preminya dibayarin sama Tuhan gitu kan. Tinggal nanti masuk ke sorga habis mati. Terus di dunia ngapain? Nah, ada pilihan-pilihan. Yang pertama di dunia seenak jidat gitu kan. Seenaknya. Maka hiduplah dengan dosa. Pokoknya nanti tinggal 5 detik sebelum mati. Tuhan tolong ampuni saya. Maka masuk surga gitu kan. Ini opsi pertama yang buruk. Ada kemungkinan kedua. Ada tipe kedua ini banyak orang Kristen kayak gini. Namanya tipe cuek. Lu gua. Tuhan udah kasih keselamatan. Itu urusan Tuhan. Saya bersyukur terima kasih Tuhan. Sekarang urusan dunia urusan saya. Kerja urusan saya. Rumah urusan saya, utang urusan saya, cinta urusan saya. Tuhan gak usah atur-atur. Yang penting Tuhan udah kasih saya keselamatan. Tugas Tuhan selesai, tugas saya ada di sini. Lu, gua. Nah ini tipe yang juga bahaya saudara. Karena tipe cuek sama Tuhan. Atau tipe yang ketiga, tipe seadanya. Yang penting saya datang ibadah, saya masih konsisten memberi, saya masih lakukan yang benar, saya gak hidup dalam dosa. Tapi cukup sampai situ aja Tuhan. Kalau Tuhan minta yang susah-susah, ntar dulu. Melayani, aduh. Baca Alkitab, waktunya gak ada Tuhan. Memberi lebih. Ntar Tuhan dipakai buat apa duitnya itu, bahaya. Gitu kan. Ngomong tentang Tuhan sama orang, aduh. Saya gak bisa Tuhan, malu Tuhan. Kita seadanya nih, maaf gitu kan. Ya udah, yang penting sorga, saya seadanya. Hidup selamat di koridornya Tuhan, entah masuk surga. Saya percaya, saudara sebagai tadi, hamba-hamba, yang tadi kalau kita bayangin di zaman itu, orang-orang di zaman Korintus ini, itu menunggu-nunggu, mana nih kesempatan untuk bisa bebas. Dan bahkan bukan cuma jadi hamba yang biasa tadi yang dijual beli, tapi jadi pemilik dari perusahaan. Tahukah saudara, bahwa kitalah orang-orang itu? Umat-umat tebusan itu, saudara orang-orang yang ditebus sama Tuhan menjadi bagian dari keluarga Allah, bagian dari kerajaan sorga. Saudara tahu saudara punya akses kepada semua yang Tuhan punya. Makanya waktu kita belajar tentang Roh Kudus, ingat gak saya bilang di sini apa? Saudara menerima fasilitas, ada karunia-karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, benar gak ya? Karena kalau kita punya semua itu artinya Tuhan tuh punya semua sumber daya dipercayakan sama kita. Saudara, bulan lalu kita belajar soal apa? Soal hikmat.
hikmat. Tuhan kasih hikmat buat saudara. Itu bukan akal manusia, itu hikmat yang Tuhan kasih. Ada karunia-karunia roh, kita bisa punya karunia nubuatan. Kita usaha, kita kerja, bukan cuma pakai otak sendiri, tapi Tuhan bisa kasih pengetahuan. Yuk, jangan lakukan itu, jangan ke sana. Tapi invest yang ini, beli yang ini. Tuhan bisa kasih itu semua buat kita. Itulah hamba-hamba Tuhan. Ya, kita klik yang berikutnya. Ya, karena setelah kita dilunasi, sekarang katakan sama-sama, saya hamba Tuhan. 2, 3, saya hamba Tuhan. Terus saudara mikir, kan mulai galau kan. Loh, bukannya PDT Pak yang hamba Tuhan. Nih yang di depan gitu kan. Ya, kalau misalnya hamba Tuhan ya semua PDT, terus saya tanya pertanyaan kedua, jemaatnya yang mana? Kan gitu kan. Nah, sekarang saya jelasin kenapa kita hamba Tuhan. Tadi konteks ini soal hubungan penyokong. Waktu si hamba yang harusnya tadi itu jual beli, yang tadi itu nggak punya status, yang harganya cuma seperti keledai, yang nggak punya hak, dibeli sama seorang tuan yang baik tadi. Tuan yang mau mempercayakan sesuatu sama dia. Nah, ini hubungan patron ini, penyokong ini. Maka hamba ini itu berubah kondisi dan masa depannya. Dikasih akses sama sumber daya, bagian dari bisnis tuannya. Saudara semua bagian dari kerajaan sorga. Amin. Saudara semua bagian dari kerajaan sorga di bumi ini. Kita kerja, kita usaha, kita bangun keluarga bukan pakai kekuatan sendiri. Saya tuh pengen bilang gini, yuk kita doain anak-anak kita dari sejak kecil. Tadi saya udah cerita soal anak saya. Dan kita mesti tanemin sama mereka, bahwa mereka anak-anaknya Tuhan, bukan cuma anak kita. Anak saudara, cucu saudara, doain mereka. Ajak mereka berdoa. Karena kalau kita yang ngasih tahu, bayangin saudara tadi, saya mau ngasih tahu jangan makan yang gak boleh pas batuk aja, susah. Karena enak. Iya gak? Dia negosiasi dulu lagi sama saya. Gimana kalau gak ada saya? Ayo. Kan gitu kan. Anak kita kan gak selalu sama kita, cucu kita kan gak selalu sama kita. One day, mereka kan berdiri sendiri buat mereka. Maka yang mereka perlu bukan omongan kita aja, tapi Tuhan yang menjadi Tuhan dalam diri mereka. Yang setuju katakan amin saudara? Iya, makanya kita ajak mereka berdoa, kita doakan mereka sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya mereka jadi hambanya Tuhan. Tuh. Nah, sekarang balik lagi. Ketika hamba-hamba ini tadi dapat akses kepada sumber daya Tuannya, apa yang jadi beda? Yang jadi beda adalah bagaimana mereka mengelolanya. Nanti saya akan bahas di belakang. Bahwa semua ini punya Tuhan. Tapi daripada saya bahas dulu, kita maju dulu poin kedua. Terus saya udah gatal, saudara pengen loncat. Oke, poin kedua. Setelah dilunasi itu apa lagi? Jadi hamba Tuhan tuh gimana? Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. 2, 3, takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, bulan lalu kita belajar apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, pertanyaan saya, takut akan Tuhan itu apa? Yuk kita benar-benar nangkep ini di hati. Karena kadang-kadang lupa, makanya diingetin gitu ya saudara ya. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan akan Tuhan. Ketakutan akan Tuhan, wah begitu pintu kebuka sih itu sih, blak. Nah lu, jangan-jangan Tuhan marah sama kamu. Usaha tiba-tiba berantakan. Nah kan, udah lupa kan gara-gara kamu menjauh dari Tuhan kan. Lupa bayar perpuluhan 3 bulan, jangan-jangan tuh. Tuhan marah sama kamu, jadi ketakutan sama Tuhan gitu. Oh kita lupa berdoa, makanya sakit. Kalau Tuhan kayak gitu, Tuhan hitung-hitungan, saudara pasti habis. Karena berapapun banyaknya tindakan kita buat memuaskan Tuhan, itu gak ada artinya. Kata pengkhotbah itu cuma kayak debu gitu ya, kayak apa? Kayak uap. It's like a mist gitu, cuma hilang. Cuma kayak tiupan angin, udah gak ada artinya gitu. Maka kita ngelakuin itu bukan supaya, ya tadi kan orang ketakutan kan. Supaya Tuhan gak jahat sama kita. Mari kita coba berusaha menyenangkan hati Tuhan. Jangan ketakutan sama Tuhan. Nah sekarang apa beda dengan takut akan Tuhan? Kita baca definisi dari John Bevere dulu ya. John Bevere ini di bukunya Driven by Eternity. Dipimpin oleh kekekalan. Saya baca buku ini untuk persiapin khotbah hari ini saudara. Dia bilang gini, takut akan Tuhan adalah ini. Menghormati, memberikan nilai tinggi, menghargai dan menempatkan dia di atas segalanya. Ini berarti mencintai yang dia cintai dan membenci yang dia benci.
Nah ini arti takut akan Tuhan, kata John Bevere. Menghargai, menghormati, memberikan nilai tinggi, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Prakteknya gimana saudara? Ada 2 kata yang saya pengen saudara ingat. Yaitu yang pertama, tanya. Katakan sama-sama tanya. Kita masih banyak nanya sama Tuhan. Oh gak usah nanya makan apa Tuhan hari ini. Tuhan bilang terserahmu asal jangan kebanyakan. Apalagi kalau kolesterol terus makannya duren yang banyak. Terus tiba-tiba saudara kena stroke. Aduh itu kurang berhikmat gitu kan. Saudara tahu sendirilah gitu. Makanan yang berhikmat buat kita. Ya saudara pilih sendiri. Itu saudara gak usah nanya Tuhan. Tapi banyak keputusan tuh kita perlu nanya Tuhan. Tentang kerjaan, tentang hubungan, tentang rumah tangga. Perlu banyak nanya sama Tuhan. Tuhan saya mesti ambil, jangan. Maju, enggak. Beli, jual. Jadi, atau putus. Saudara tahu nggak waktu saya lagi pendekatan sama waktu itu calon pacar ya saudara. Ya, sekarang udah jadi istri gitu, udah punya anak. Itu ada satu hal yang Tuhan kasih. Yang bikin istri saya, calon pacar waktu akhirnya menerima saya. Itu kata damai, katakan sama-sama damai gitu ya saudara. Jadi dia tuh doain dulu. Saya tuh ngejar 9 bulan, ditolak 2 kali saudara pas nembak. Sedih banget ya gitu ya. Nah yang ketiga kali untung gak ditolak karena dia doa dulu. Dia doain selama 21 hari sambil doa dan puasa. Ya puasa tiap hari buka gitu. Terus dia bilang Tuhan sih gak ngomong apa-apa. Tapi ada damai untuk jalan aja dulu. Akhirnya dia jalan sama saya. Dan akhirnya the rest is history gitu ya. Sampai sekarang kita menikah, kita punya anak dan sebagainya. Karena ada damai. Nah kalau kita tanya, tadi kan katakan sama-sama tanya gitu ya. Tanya. Kalau kita tanya, Tuhan tuh jawabnya gak selalu audible gitu. A, B, C, D, enggak. Tuhan bisa jawab lewat ayat. Tuhan bisa jawab lewat lagu. Tuhan bisa jawab lewat khotbah. Tuhan bisa jawab lewat perkataan orang percaya lainnya. Dan Tuhan bisa jawab lewat damai. Nah ini, damai ini penting banget. Karena setiap kita punya Tuhan di mana? Di hati. Coba semua pegang hatinya dulu. Ya, bilang di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, di sini ada Tuhan. Dan di sinilah cara Tuhan mimpin, damai. Kita perlu banyak nanya dan Tuhan mau kasih damai nih. Langkah, jangan. Maju, jangan. Beli, jual. Ayo minta damai Tuhan, tanya. Belajar bertanya. Katakan sama-sama tanya. Ada kata kedua tapi kalau mau takut akan Tuhan. Yaitu taat. Katakan sama-sama taat. Abis tanya mesti taat. Yuk kita katakan sama-sama tanya, taat. 2, 3, tanya, taat. Ada satu cerita di buku John Bevere, itu tentang seorang mantan penginjil terkenal di Amerika. Dia masuk penjara, gara-gara banyak tindakan yang salah dilakukan, tindakan kriminal. Lalu John Bevere tuh lagi pas berkunjung di penjara itu. Dia khotbah di situ, dia ngobrol sama si mantan penginjil ini. Dia tanya gini, Pak, apa sih yang bikin Bapak kehilangan cinta sama Tuhan? Terus pengkhotbah ini bilang gini, saya gak pernah kehilangan cinta saya sama Tuhan. Loh, John Bevere kaget, kok bisa gitu? Terus saya bilang, John gini, sebenarnya sama, banyak orang Amerika tuh sama seperti saya. Banyak orang cinta sama Tuhan, tapi gak takut akan Tuhan. Loh maksudnya gimana Pak? Kalau saya takut akan Tuhan, saya gak akan melakukan hal-hal salah yang saya lakukan. Kalau cinta saya mencinta, banyak orang cinta sama Tuhan. Masih ibadah, masih rajin, masih memberi, masih mikirin Tuhan, masih berdoa. Tapi gak taat sama Tuhan. Dia bilang gitu, termasuk saya, kata si mantan penginjil ini. Makanya saya sampai sekarang masih cinta Tuhan. Tapi saya menyesal, saya gak takut akan Tuhan. Saudara mau gak takut akan Tuhan? Saudara mau gak taat sama Tuhan? Ya mau katakan amin saudara? Taat sama Tuhan. Karena waktu Tuhan pimpin, seorang hamba harusnya ikutin. Dan itulah awal pengetahuan, kata Amsal. Katakan sama-sama tanya, taat. Ya 1, 2, 3. Tanya, taat. Sekali lagi 2, 3. Tanya, taat. Nah ini pilihan saudara. Dan yang ketiga ya, apa respon kita? Nah gini, saya ulang lagi ya, hamba Tuhan tadi. Itu masih hamba. Statusnya baru,
Dan kalau orang Korintus yang denger ini, kalau orang-orang zaman itu denger ini, mereka senang banget. Karena mereka punya Tuhan yang baiknya luar biasa. Udah bukan lagi Tuhan yang jahat. Tuhan yang mau kasih sumber dayanya. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupa. Sebagai hamba itu harus siap kalau Tuhan panggil. Nah, kalau saudara dengar kata panggilan tadi ya, balik lagi ya. Oh, kalau panggilan tuh harus jadi pendeta. Enggak saudara, panggilan tuh kadang-kadang sederhana. Saudara masih ingat gak sih kalau zaman dulu di mall-mall gitu ya. Saya masih ingat banget tuh di Mall Puri dulu. Itu ada panggilan kepada Bapak Yusak gitu kan. Dia nengok langsung. Bapak Yusak. Ditunggu oleh Ibu Lioni di lobi 2. Dulu zaman belum ada handphone, saudara pernah gak sih zaman itu? Saya zaman SD soalnya masih gitu. Panggilan kepada Bapak Timothy gitu. Ditunggu oleh anaknya yang berbaju oranye dan ketinggalan. Kadang-kadang saudara kalau ke mall suka dengar gitu ya. Karena panggilan itu sederhana. Panggilan kepada nama Anda disebut ya, Timothy. Tuhan suruh memberi. Panggilan kepada Bapak atau Ibu, saudara, nama saudara disebut. Ayo pelayanan. Tuh. Tadle. Berat ya gini. Panggilan kepada gitu kan, nama saudara disebut. Ayo ajak orang itu, saudara, teman ke gereja. Saya gak bisa ngomong Pak. Pak Benny aja Pak yang ngomong Pak. Haleluya gitu kan. Ini kan pengkhotbah Pak. Pak Timi aja Pak yang ngomong Pak. Lalu Tuhan tanya balik. Saudara hambanya siapa? Gitu kan. Karena kalau Tuhan suruh, kita siap. Kalau Tuhan panggil, kita siap. Ingat gak ada lagu zaman dulu bilang, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Semua katakan, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dari awal sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tutup mata yuk sebentar. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yuk kita buka mata. Saudara mau gak bilang iya sama Tuhan? Karena kalau kita hamba, kita mesti siap. Kalau dipanggil. Dan panggilan Tuhan tuh kadang-kadang simple. Gak selalu, jadi pendeta. Justru dalam situasi, dalam kondisi kita, Tuhan mau panggil kita. Mungkin untuk konteks satu orang. Mungkin untuk memberi tadi. Mungkin untuk mendoakan. Mungkin untuk mengajak. Mungkin untuk ikut pelayanan. Tapi saudara, mari kalau Tuhan panggil kita jawab apa? Iya, katakan 2, 3, iya. Nah inilah seorang hambanya Tuhan, masih hamba. Seorang pemilik perusahaan tadi tetap punya hak untuk bilang sama karyawan, sekalipun karyawan ini sekarang sudah punya saham di perusahaannya. Punya kebebasan mengatur, tapi sebagai tuan dia masih bisa kasih panggilan. Dia masih bisa minta sesuatu. Demikian Tuhan juga kayak gitu sama kita semua. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah sekarang tinggal bagian terakhir. Apa akibatnya buat hidup kita? Ya jadi sebenarnya ini tadi udah saya omongin, boleh dibuka slide-nya. Ya, apa responnya, apa akibatnya? Ya, apa dampaknya? Ada 3 hal dampaknya. Yang pertama, ya klik silakan. Katakan sama-sama ya 2, 3. Semua punya Tuhan. Kayaknya gak pede nih, gak mantap. Sekali lagi 2, 3. Semua punya Tuhan. Loh iya, kalau dia Tuhan, kita hamba, semua punya Tuhan.
Baik itu harta, tahta, jangan wanita ya. Karena saudara kan sebagian juga wanita di sini gitu ya. Ya, waktu yang Tuhan berikan, apalagi anak, keluarga, itu punya Tuhan. Jangan sampai kita diperhamba sama apapun. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi saya pengen ngomong dikit soal waktu nih saudara. Kan ada orang suka bilang gini ya, begitu diminta baca Abah, jawabannya apa? Aduh Pak, saya gak ada waktu. Pelayanan, aduh Pak, saya gak ada waktu. Saya mau bilang sama saudara ya, itu benar. Saudara memang gak punya waktu. Karena waktu bukan punya kita, waktu punya Tuhan. Saudara cuma pengelola. Kita gak pernah bisa atur kapan kita hidup, kapan kita mati. Benar gak saudara? Tapi selama masih ada waktu, Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya lagunya bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Karena hidup ini cuma sementara. Makanya kalau kita sekarang yang masih merah abahnya aja. Jangan kejar abah karena mikirin di follow up sama fasilitator. Apalagi sama Pak Beni gitu. Emangnya lampu merah saudara, mau dibikin hijau gitu kan. Kejar. Abis ini nih saudara pulang gereja hari Minggu, saya gak kerja, saya baca dulu ngebucung gitu kan, hijau. Jangan baca Alkitab cuma buat jadi lampu hijau. Baca Alkitab untuk mengenal Tuhan, yang ngerti katakan amin saudara. Bahwa ini waktu yang Tuhan kasih, saya ini pengelola. Baca Alkitab itu bukan buat nyusahin saudara. Baca Alkitab itu karena Tuhan sayang sama kita. Makanya Tuhan mau kasih petunjuk buat hidup kita. Tuhan mau kasih tahu kehendak Dia buat hidup kita. Tuhan mau kasih tahu kasihnya buat hidup kita. Makanya baca. Dan waktu baca biar itu masuk ke hati kita. Jangan cuma dibaca, direnungin. Karena kita buru-buru kan nggak direnungin kadang-kadang kan. Nggak. Kita baca renungin day by day. Sehari demi sehari. Kayak orang makan. Ya kan, aktivitas. Besok makan lagi, aktivitas lagi, makan lagi, aktivitas lagi, makan lagi, aktivitas lagi. Dan ingat, waktu ini punya Tuhan. Harta kita punya Tuhan juga. Seberapapun banyaknya, seberapapun sedikitnya, kendaraan, rumah, aset, hutang. Sebenarnya semua ini Tuhan percayakan sama kita. Ini kita pengelola. Kita tuh pengelola. Gereja ini punya Tuhan. Gereja ini bukan gerejanya Pak John, bukan gerejanya Bu Heti. Gerejanya Tuhan. Semua ini punya Tuhan. Makanya pada saat kita dipercaya, mari kita melihat semua punya Tuhan, kita jadi pengelola yang terbaik. Yang mau jadi pengelola yang baik, katakan amin saudara. Karena ini kita hamba. Hamba-hamba Tuhan. Waktu Tuhan bilang kasih. Waktu Tuhan bilang baca. Waktu Tuhan bilang tolong. Jangan lupa tadi, makanya mesti apa? 2? Tanya dan taat. Katakan sekali lagi 2, 3. Tanya dan taat. Belajar bertanya dan belajar buat taat sama Tuhan. Yang kedua, respon kita apa? Yuk, katakan sama-sama 2, 3. Lakukan segala hal untuk Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Lakukan segala hal untuk Tuhan. Kalau Dia Tuhan, berarti kan kita hamba nih. Apapun yang Tuhan bilang jalan tadi. Apapun yang kita mungkin Tuhan bilang berhenti. Kolose 3:23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu ayat 24 bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-hambanya. Katakan sama-sama saya hamba Tuhan. Lebih pede lagi katakan saya hamba Tuhan. Lakukan semua buat Tuhan. Maka yang ketiga, ini yang indah sebetulnya. Pemusik juga boleh balik ke depan. Yaitu kita mau 2, 3, hidup untuk kekekalan. Saudara, waktu saya baca buku Driven for Eternity itu, kenapa kita masuk ke tema better renewal? Karena kita nggak cuma diselamatkan supaya masuk sorga. Tapi karena kita mempersiapkan diri selama masih dunia ini. Tuhan bilang, ingat gak doa Bapa kami apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Artinya apapun keadaan kita dunia ini, kita tuh kayak seolah-olah membawa sorga ke bumi. Ada suatu hal yang nggak mungkin, tapi terjadi. Ada berkat khusus, ada mujizat, ada terobosan, ada damai yang berlimpah-limpah, ada sukacita yang dari Tuhan. Sorga ke bumi. Hidup untuk kekekalan. Kita baca ayatnya dulu ya, tapi ya ayat terakhir. Yuk sama-sama kita baca 2 Korintus 5 ayat 10, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah pada akhirnya saudara, kita akan menghadap Tuhan itu membawa pertanggungan jawab atas semua yang kita kerjakan di dunia ini. Sorga itu pasti, jangan takut kalau saudara terima Yesus. Tapi ada mahkota, nah inilah tahta pengadilan Kristus. Ini bukan untuk selamat gak selamat, bukan. Ini untuk memberi mahkota kehidupan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh jadi hamba-hamba Tuhan. Maka ingat perumpamaan talenta di akhir bilang apa? Tuhan tuh bilang sama hambanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mau gak kita dengar kata-kata itu dari Tuhan? Ya mau katakan amin saudara? Maka kita perlu hidup untuk kekekalan. Kalau yang kita dipercaya hari ini, mungkin ini usaha, mungkin ini pekerjaan, mungkin ini keluarga. Pastikan kita bertanggung jawab dengan sebaik mungkin. Waktu kita, kesehatan kita, bertanggung jawab sebaik mungkin. Supaya pada saat kita kembali ke rumah Bapa, kita setia sama Tuhan. Kalau saudara lagi jauh dari Tuhan, balik sama Tuhan. Kalau saudara lagi, harusnya saudara bisa melayani, saudara mungkin menahan diri dari melayani. Saudara lagi gak baca Alkitab, saudara mulai baca Alkitab, mulai melayani tadi. Kalau Tuhan udah suruh sesuatu, selama kayak tahan-tahan, yuk kita melangkah. Tuhan mungkin suruh memberi. Tuhan mungkin suruh menginjil. Tuhan suruh mulai buka komit, buka komit. Tuhan minta join komit, ikut komit. Ayo. Hidup untuk kekekalan. Yang terakhir, sambil saya undang saudara bagi berdiri, saya punya satu pertanyaan. Ya, saudara boleh sambil berdiri sambil baca pertanyaan ini. Kalau kita punya tinggal 1 hari terakhir buat hidup, kira-kira kita jalaninnya gimana? Bagaimanakah kita akan menjalani hari ini? Kita nggak tahu loh, hari ini hari terakhir atau bukan. Tapi saya berdoa di Better Renewal, saudara hidup setiap hari adalah seperti ini hari terakhir kita. Hidup buat Tuhan. Hidup all out, habis-habisan buat Tuhan. Dengan waktu yang terbatas. Dengan kesempatan yang ada. Berikan yang terbaik. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah. Kalau pagi-pagi suka terburu-buru, kadang-kadang saya juga. Stop dulu, doain anak dulu sebentar. Kalau kita bangun langsung pengen buru-buru. Jangan buka HP dulu. Berdoa dulu. Baca Alkitab dulu. Ayo. Apa yang kita mau lakukan 1 hari? Mungkin saudara perlu minta maaf, mungkin saudara perlu memaafkan, mungkin saudara perlu kontak, mungkin saudara perlu telepon, mungkin saudara perlu ketemu. Ayo, ini waktunya. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan, saya berdoa kita melakukan semuanya melihat bahwa semua punya Tuhan. Katakan sama-sama, semua punya Tuhan.